Shalom anak-anak, bagaimana kabar? Ya, Pak Guru berharap dan kita semua berharap kita akan tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran, sekalipun kita masih harus belajar dari rumah. Ya, kita tetap doakan suasana, peristiwa, situasi yang kita alami hari ini boleh kita jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah pagi sebelum masuk dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk membahas materi di kelas 5. Ya, jadi materi kita untuk hari ini adalah belajar dari tokoh di buku paket kita halaman 109 bab 16. Ya, jadi bab ini adalah bab terakhir untuk belajar materi. Ya. Di poin A, aku tawanan Roh Kudus. Nah, anak-anak, sebelum kita jauh lebih membahas materi hari ini, anak-anak boleh membaca buku paketnya di paragraf pertama, ya, mulai di paragraf pertama, bagaimana cerita bangsa Israel ketika ditawan atau ditahan oleh bangsa Babel. Karena mereka kalah perang. Ya. Nah, itu jelas dalam buku paket kita, ya, di halaman 110, paragraf pertama, kedua. Silakan anak-anak membacanya terlebih dahulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal dengan KBBI, makna tawanan adalah orang yang ditawan atau ditangkap atau ditahan. Nah, biasanya kalau kita mendengar istilah ini, ya, orang yang ditawan atau ditangkap atau ditahan pasti adalah orang yang melakukan kesalahan. Itu sudah pasti. Ya, orang yang ditangkap oleh polisi, ditahan oleh polisi, dimasukkan ke dalam sel atau dalam penjara, itu pasti sudah melakukan kesalahan. Ya. Sama seperti cerita bangsa Israel yang ditawan oleh bangsa Babel. Anak-anak boleh membaca dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-25. Apakah Allah membiarkan bangsa Israel ditawan dan disiksa oleh bangsa Babel? Mengapa Allah berdiam dan tidak melepaskan dengan seketika bangsa Israel? Ya, sama seperti yang dituliskan dalam kitab 2 Raja-Raja. Bukannya Allah berdiam diri, ya, bukannya Allah sengaja, tetapi Allah memberi peringatan kepada bangsa Israel atas segala pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuat oleh bangsa Israel. Ya. Makanya bangsa Israel itu ditawan, ditahan, atau ditangkap oleh bangsa Babel. Nah,
status sebagai tawanan itu memang sangat menyedihkan. Itu sudah pasti. Ya, setiap orang yang ditahan atau ditangkap pasti sedih. Ya. Nah, bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri di situ. Apakah Rasul Paulus pasrah? Tidak. Rasul Paulus berserah. Dia mengandalkan Roh Kudus. Rasul Paulus memberi diri ditahan atau ditawan oleh Roh Kudus. Nah, tentunya menjadi tawanan Roh Kudus sangat berbeda dengan tawanan perang, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Menjadi tawanan Roh Kudus berarti menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus berserah, memberi diri secara penuh, memberi diri secara total, dipimpin oleh Roh Kudus. Sama seperti materi kita di bab sebelumnya. Bagaimana melepaskan diri dari manusia lama menjadi manusia baru? Tentunya menyerahkan diri secara penuh dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi tawanan Roh Kudus adalah menjadi pengikut Kristus. Itu sudah pasti. Ya. Memberi diri harus menjadi pengikut Kristus. Nah, setiap orang yang memutuskan menjadi pengikut Kristus itu wajib hidup sama seperti yang diteladankan oleh Yesus. Nah, anak-anak boleh membacanya dalam kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita sudah memberi diri, menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh, berarti kita harus hidup sama seperti yang telah diperintahkan atau telah dicontohkan atau telah diteladankan oleh Yesus pada masa hidupnya ketika dia masih berada di dunia. Inilah konsekuensi, inilah akibat yang harus kita tanggung. Ya, ketika kita sudah menjadi tawanan Roh Kudus, kita harus memberi diri dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh hari ini mengaku, besok ingkar. Ya. Hari ini bertobat, besok berbuat dosa lagi. Ya. Kita harus betul-betul dengan sungguh-sungguh harus memutuskan diri dari belenggu dosa. Di bagian B, aku tidak layak disamakan dengan Tuhanku. Nah, ini adalah kisah Petrus, ya, menceritakan bagaimana kehidupan Petrus yang sungguh luar biasa, menjadi inspirasi, menjadi contoh buat kita semua anak-anak Kristen, ya, terkhusus kita yang sekarang. Bagaimana kita harus meneladani, ya, sekalipun Petrus itu pernah berbuat salah, ya, anak-anak sudah tahu bagaimana ceritanya Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Tapi kenapa Petrus masih dikasihani oleh Yesus? Bahkan jelas-jelas diberi janji yang sungguh luar biasa.
Nah, anak-anak boleh membacanya dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 dan kemudian ayatnya yang ke-18 sampai 19. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa bagaimana Petrus pernah menyangkal Yesus. Tetapi mengapa Yesus sangat mengasihi Petrus? Karena Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika Petrus sudah bertobat dan mengakui kesalahannya, itulah yang menjadi penilaian Tuhan Yesus bahwa Petrus itu adalah manusia yang sungguh luar biasa. Nah, ini juga bisa menjadi contoh buat kita. Ketika kita sudah pernah berbuat salah, ya, pernah ingkar janji, ya, kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, informasi mengatakan, ini fakta sejarah, bahwa karena Petrus itu tidak layak dan dia tidak mau disamakan dengan Tuhan, maka ketika Petrus pada saat mau disalibkan, dia disalibkan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Karena Petrus itu mengaku bahwa saya tidak layak disamakan dengan Tuhan. Kemudian di bagian C, setialah kepada Tuhan. Nah, sebelum anak-anak mempelajari di poin C, kita akan mengerjakan terlebih dahulu. Ada tugas di halaman 112, menuliskan ke-12 murid Yesus. Ya, Pak Guru percaya dan yakin bahwa anak-anak mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak membutuhkan atau melakukan bantuan lain seperti mencari di Google atau bertanya kepada orang. Pasti anak-anak sudah tahu dan sudah menghafal siapa-siapa murid Yesus, ke-12 murid Yesus. Nah, ada 3 murid Yesus di poin C yang akan dijelaskan. Yang pertama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, minta maaf Pak Guru salah tulis. Ya. Jadi Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu adalah murid yang agak terkenal dari ke-12 murid. Nah, Tuhan Yesus menyebut mereka itu dengan sebutan Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Nah, ini boleh dibaca dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat 17. Jadi dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 diceritakan bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu disebut sebagai anak-anak guru. Nah, mereka melayani sebagai rasul sampai akhir hidup. Nah, meskipun mereka disebut murid yang paling dikasihi Yesus, mereka tidak pernah terhindar dari penderitaan. Tadi kita sudah bahas di poin B, bagaimana Petrus, dia harus disalibkan dan terbalik di kayu salib. Kemudian yang kedua, Yakobus mati sebagai martir dengan tuduhan melanggar hukum. Pada saat itu, Yakobus mati dirajam oleh batu. Nah, kemudian yang kedua, Yohanes pernah digoreng di bak minyak di Roma. Ini penderitaan yang sungguh luar biasa. Nah, sebelum dibuang ke Pulau Patmos, di sana ia dipenjarakan dan dipekerjakan secara paksa di tambang batu bara. Ini fakta sejarah juga mengatakan bahwa dialah rasul terakhir yang meninggal dunia. Inilah contoh atau gambaran rasul yang memberi kita inspirasi bagaimana kita harus hidup meneladani cara-cara hidup Yesus yang sesungguhnya dengan gambaran ketiga tokoh. Ya, demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Pak Guru lewat grup kelas atau boleh japri ke WA Pak Guru. Terima kasih anak-anak, semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.